Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang bersama-sama ke hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkenan untuk menyingkapkan segala kekayaan kemuliaan yang ada dalam panggilan-Mu itu ya Tuhan. Supaya segala selubung yang menutup mata rohani kami sehingga tidak bisa melihat keagungan daripada kasih itu, kekayaan dan kemuliaan dalam panggilan-Mu itu. Biarlah Engkau sendiri boleh akan mengangkat selubung itu ya Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami boleh melihat betapa sebenarnya tidak layak ya Tuhan. Kami Engkau beri kasih karunia, betapa sungguh tidak cocok ya Tuhan, jikalau Engkau boleh datang untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan diri kami semuanya kepadamu, supaya Engkau yang memberkati kami. Engkaulah kiranya menghalau segala kuasa kegelapan yang berbagai cara untuk boleh mengalihkan pikiran kami untuk tidak tertuju kepada firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu dalam segala kehinaannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Iya. Mari kita melihat pagi hari ini kita akan belajar dalam sekolah minggu dewasa ini dari Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Sudah kita dapat? Mari kita membacanya bersama-sama karena hanya 2 ayat saja. 2 ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dengan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saya akan bacakan untuk kita semua sekali lagi. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Iya. Di sini temanya orang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Iya. Di zaman Kekaisaran Romawi, materai itu berbentuk cincin cap. Hanya orang-orang tertentulah yang memiliki cincin cap ini, seperti kaisar, senator atau pejabat tinggi, tuan tanah atau bangsawan, pedagang besar, prajurit yang sudah pensiun atau yang akan pensiun. Karena dia akan beberapa berkas yang harus dia nanti untuk seperti dikasih cap materai seperti itu ya, sebagai kesahan di dalam berkas-berkas untuk dia pensiun. Materai atau cincin cap adalah tanda kepemilikan yang sah atas barang, budak, surat atau benda lainnya. Jika suatu barang atau budak atau surat terdapat tanda cap, maka tidak ada orang yang bisa merebut atau mengakuinya. Iya. Surat Efesus ini ditulis oleh Paulus itu abad pertama ya, 60 sebelum Masehi, sesudah Masehi, tahun 60 sesudah Masehi. Di mana di sini adalah masa kekaisaran Romawi. Secara hukum
Kekaisaran Romawi ini sudah kuat dan administrasinya itu sudah bagus dalam segala hal. Ya. Nah, di sini tadi kita melihat bahwa di Kekaisaran Romawi ini secara hukum tadi sudah begitu kuat, dan untuk menguatkan sesuatu itu, entah itu berkas ataupun kepemilikan, itu tadi dibilang ada materai, beda dengan materai kita yang sekarang ya. Kalaupun ada misalkan pernyataan seperti itu ya, ada materainya, itu belum tanda kepemilikan yang sah. Kalau misalkan mobil ini milik saya, lalu kasih materai, kasih 2 orang saksi, itu enggak sah kalau enggak ada BPKB-nya. Kalau buat rumah ini milik saya, si Anu, tanda tangan minta saksi ini dan itu juga tidak menjadi bukti kepemilikan kalau tidak ada dari surat BPN, kan begitu ya. Tapi kalau dulu cap meterai ini itu sah. Ya, kita ingat ya, seperti waktu kisah Daniel. Waktu dibujuk oleh beberapa panitra itu supaya Darius itu mengeluarkan aturan. Siapa yang dalam sebulan ini kalau ada yang berdoa kepada Allahnya, itu akan dimasukkan ke gua singa. Raja, sebulan ini aja supaya permintaan itu samamu. Ini kan agak mengagungkan Raja Darius ya. Nggak boleh ada minta sama Allah-Allahnya, hanya boleh minta samamu. Kayaknya dia pengganti Allah sebulan saja. Ini agak agak mantap juga itu. Pikir Darius kan gitu. Untuk menguatkan tulisan, artinya perkataan ini harus pakai cap materainya Raja Darius. Jadi siapa yang dalam sebulan itu berdoa sama Allahnya dan gak minta sama Darius, itu masuk ke gua singa. Maka tanpa terkecuali waktu itu ya, yaitu Daniel yang sangat dikasihi oleh Darius tanpa terkecuali karena sudah ada capnya. Maka itu sudah sah. Peraturan itu harus dilaksanakan. Ya, syukurnya bagaimana Tuhan menolong Daniel enggak dimakan oleh singa-singa itu. Iya. Mari kita melihat pertanyaan yang pertama, kepada siapakah Roh Kudus diberikan? Iya. Tadi dikatakan firman Tuhan ini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Apa itu firman kebenaran? Yaitu Alkitab ini. Inilah firman kebenaran. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah dikatakan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, dikatakan tadi di sini, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Dan di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Injil keselamatan. Injil itu berarti kabar baik. Ya, banyak kabar baik, tetapi bukan Injil yang sejati ya. Injil palsu itu berarti ya, ada banyak kabar baik. Nah, keponakan du menikah, kabar baik juga itu ya. Asal jangan pacar du yang menikah, itu kabar buruk gitu ya. Ada banyak mungkin kabar baik, tetapi hanya satu kabar baik yang berkaitan dengan keselamatan. Hanya satu kabar baik yang berkaitan dengan keselamatan. Mari kita lihat apa itu kabar baik yang berkaitan dengan keselamatan. Kita lihat di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-3. Saya akan bacakan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Apa dikatakannya tadi kabar baiknya?
bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ini kabar baik sehubungan dengan keselamatan. Tetapi bisa juga walaupun kabar baik ini adalah kabar yang baik, ada banyak juga orang gak menanggapinya dengan baik. Kenapa? Kok kabar baik sehubungan dengan keselamatan tapi tidak ditanggapi dengan baik? Dikatakan tadi Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Karena bagi Dia dosa itu belum menjadi sebuah malapetaka. Karena masih ditipu oleh setan. Dia masih menganggap dosa itu adalah sebuah keuntungan. Ini tipuan setan besar-besaran. Karena masih menganggap dosa itu adalah sesuatu yang biasa saja. Ini adalah tipuan setan yang sangat mengerikan. Namun, jikalau orang sudah dimengertikan dosa itu menghancurkan, dosa itu membinasakan, dosa itu akan membawa kepada hukuman, ini sungguh menjadi kabar baik. Iya, saya tidak tahu apakah bagi kita dosa itu masih sebuah keuntungan kita rasa sampai kini. Dosa itu masih kita anggap sesuatu yang simpel sampai saat ini. Padahal itu taruhannya seluruh hidup akan terbuang dari hadapan Allah. Dan tidak ada penyertaan di bumi ini. Maka bagi orang di mana mata rohaninya sudah dibukakan Tuhan, di mana Roh Kudus bekerja menyadarkan akan dosa, menyadarkan akan kebenaran, menyadarkan akan penghakiman itu sungguh ada, dia akan menyambut kabar baik ini. Ya, dia akan sambut. Dikatakan tadi Kristus telah mati. Iya. Siapa kita? Sehingga Allah itu mau mati untuk kita. Bejat, jahat, kotor, najis, menjijikkan, hidup dalam kepalsuan, hidup di dalam kemunafikan. Sungguh-sungguh tidak ada yang baik. Tapi mengapa Tuhan mau mati untuk kita? Mau gantikan kita? Inilah kasih karunia. Mengapa Dia mau? Karena begitulah hebatnya terpisah selama-lamanya di dalam kekekalan itu. Begitulah hebatnya hukuman di dalam kekekalan itu. Sampai-sampai Allah yang kita lawan di dalam pikiran, yang kita lawan di dalam perkataan, yang kita lawan di dalam perbuatan, Dia sendiri rela mati. Karena tidak ada jalan lain untuk kita bisa diselamatkan. Maka di sini tadi dikatakan, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, berarti Dia benar mati karena dikubur selama 3 hari, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dia bangkit, maka di dalam Dia ada harapan tadi. Maka apa tadi dikatakan di dalam kitab Efesus tadi, kita balik ke dalam kitab Efesus tadi, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Apa maksudnya percaya? Kalau saya tanya kan, siapakah percaya Yesus adalah juru selamat dan Tuhan? Jangankan 90%, mungkin 100% angkat tangan, saya yakin itu. Ya. Apa maksudnya percaya di sini? Mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke 37. Saya bacakan ayat 37.
Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Mengapa tadi dikatakan para pendengar ini, dikatakan tadi mereka sangat terharu? Apa rupanya tadi isi berita daripada Petrus? Ini kan waktu hari Pentakosta. Dikatakan bahwa murid-murid Yesus waktu itu dipenuhi oleh Roh Kudus, di mana lidah-lidah api ada di atas kepala mereka. Dikatakan orang ini sedang mabuk. Padahal masih jam 9 pagi. Petrus berkata, ini masih jam 9 pagi, kami tidak mabuk. Tetapi sudah genap apa yang Tuhan katakan, bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya yang kudus, di mana anak-anak ataupun orang-orang dewasa tidak perlu lagi nanti ada pengajar. Oleh karena Tuhan itu sendiri akan memberi pengajaran kepada mereka. Lalu bagaimana Petrus tadi membawa mereka kepada peristiwa yang masih sangat dekat. Yaitu apa? 50 hari kemarin. Yaitu tentang bagaimana Yesus yang mereka serahkan untuk disalibkan. Diserahkan kepada orang Romawi, kepada prajurit-prajurit bangsa-bangsa lain, dikatakan bangsa-bangsa durhaka untuk disalibkan. Kamu tolak Yesus itu. Batu hidup, batu penjuru yang Tuhan pilih, yang Tuhan letakkan untuk penentu bagi hidupmu, berkenan kepada Tuhan, itu kamu tolak. Bahkan yang kamu harapkan itu Barnabas, pemberontak. Masa ditolak yang kudus, yang benar, yang dari Allah, tetapi justru diharapkan adalah pemberontak. Maka dikatakan tadi di sini, di ayatnya yang ke 31, karena itu ia telah melihat, ayat 32, Yesus ini yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Maka ketika mereka dengar hal ini, dikatakan mereka terharu. Mereka sadar akan mereka berdosa dan jahat di hadapan Tuhan. Mereka sudah menyalibkan Kristus yang ditentukan Allah menjadi keselamatan mereka. Bukankah itu juga yang terjadi sampai kini? Kristus sudah diberikan oleh Allah untuk menjadi keselamatan manusia. Tetapi manusia menolak, gak mau. Gak mau Kristus. Lebih senang kepada hal-hal yang dunia ini tawarkan. Lebih tertarik kepada hal-hal yang dunia ini tawarkan. Yesus itu apa? Pilihan yang keberapa? Bahkan gak ada daftar pilihan. Yang menjadi daftar pilihan itu berkatnya itu. Tapi kalau Yesus itu, no. Gak mau. Maka ketika mereka mendengar ini, mereka dikatakan tadi terharu. Maka apa yang harus kami buat? Petrus katakan, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Artinya apa? Dibaptis itu adalah sebagai proklamasi. Aku memberi diriku mati bagi Kristus dan hidup bagi Dia. Aku memberi diriku untuk dipakai oleh Dia. Aku memberi diriku untuk meninggalkan dosa dan hidup bagi Dia. Itu artinya dibaptis. Maka banyak waktu itu yang memberi dirinya untuk dibaptis. Jadi siapakah? Kepada siapakah Roh Kudus diberikan? Kepada orang yang percaya. Siapa yang percaya tadi? Yang sadar akan dosa.
dan memberi diri, bahwa satu-satunya yang membuat dia bisa diselamatkan hanyalah karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan memberi diri sungguh-sungguh untuk menundukkan hidup kepada dia. Inilah pertobatan. Memberi diri untuk meninggalkan dosa itu. Dan memberi diri untuk dipakai oleh Kristus. Inilah pertobatan. Bukan sekedar sadar. Kalau sekedar sadar, Judas sadar betul dia berdosa. Sampai menangis. Sampai uang 30 keping perak itu kemudian dia, apa yang dia buat? Enggak mau lagi dia pakai. Dia benar-benar menyesal. Dia benar-benar menyadari apa yang dia sudah buat itu benar-benar jahat. Tetapi apa? Dia lemparkan lo balik uang 30 keping perak itu kepada imam-imam itu. Imam-imam nggak mau terima, dia lemparkan ke bait Allah. Dia nggak sepeser pun dia nggak pakai. Menyesal, menangis, tetapi tidak sampai kepada pertobatan. Nggak sampai kepada menjadikan Yesus itu yang memimpin hidupnya dan kepada kesadaran untuk meninggalkan dosa. Bahkan apa? Dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ataupun mungkin, ya, bagi Judas sendiri habis kesempatan. Karena Tuhan sudah berkata, apa yang kau mau perbuat, perbuatlah. Kalau Tuhan masih tahan-tahan kita, itu puji Tuhan. Tapi ketika Tuhan bilang, perbuat apa yang kau mau perbuat, inilah paling menakutkan. Maka di sini tadi kita melihat, ya, kepada siapa Roh Kudus diberikan? Gak ada dia bilang kepada orang yang rajin gereja. Ada tadi? Gak ada ya? Kepada siapa Roh Kudus diberikan? Kepada orang-orang yang namanya sintua. Gak ada. Kepada siapa Roh Kudus diberikan? Kepada orang-orang yang tiap bulan perpuluhannya tidak absen. Gak ada. Tapi kepada siapa? Kepada yang percaya. Siapa yang percaya tadi? Yang bertobat. Yang sadar betul apa dosanya dan mau untuk datang kepada Yesus, menerima Yesus. Dan sungguh menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang akan mengatur hidupnya. Ya. Jadi ini ya, maka pertanyaan yang kedua, untuk apakah Roh Kudus diberikan? Dikatakan tadi di sini, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, jadi ada tahapan tadi ya, mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, maka akhirnya percaya. Jadi kalau nggak dengar firman nggak mungkin percaya. Kalau cuma dengar firman sekali seminggu, itu pun cuma di sini ya, kalau konsentrasinya penuh. Kalau di sini pun ngelantur-ngelantur juga pikiran gimana? Jadi pendengaran akan firman akan melahirkan iman, percaya. Orang percaya tadi, iman ini akan membawa kepada pertobatan. Ini yang akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan dikatakan tadi apa? Untuk apa Roh Kudus diberikan? Dikatakan pertama sebagai meterai. Tadi kita udah bahas ya. Ini surat Paulus berikan di zaman Kekaisaran Roma. Seluruh wilayah yang dikuasai oleh Roma, mereka tahu betul apa artinya meterai itu. Jadi kalau suatu barang itu sudah ada meterainya, biasanya kan tiap-tiap seperti tadi ya, kaisar, senator atau pejabat, bangsawan ataupun bisa dibilang tadi prajurit yang sudah pensiun, ini biasanya punya meterai simbol masing-masing. Maka gak heran ketika Filemon itu melarikan diri, kok Filemon yang melarikan diri? Onesimus ya. Ketika Onesimus melarikan diri dari Filemon, gak bisa dia lali tanah kerah besi ya kan gitu ya. Gak ada tempat persembunyian yang aman bagi dia. Kenapa? Karena dia udah punya cap. Jadi budak dulu itu dicap. Jadi kalau ada capnya dan dia tidak pada tuannya itu berarti ini melarikan diri. Kemanapun dia lari ini kena tangkap. Maka dia ditangkap di Roma, masuk penjara sama dengan si Paulus. Paulus Injili, akhirnya dia bertobat kan begitu ya. Jadi nggak bisa melarikan diri. Nah, dikatakan tadi di sini kalau meterai ini tadi
adalah tanda kepemilikan. Bukti yang sah, jaminan bahwa sesuatu, entah itu barang, budak, surat, kalau udah ada cap meterai itu, ini gak ada orang yang bisa rebut, gak ada yang bisa akui. Maka Onesimus itu udah ada tandanya, entah apa capnya Filemon ya. Berarti Filemon ini kalau bukan orang, artinya pasti dia orang besar. Iya, pasti orang besar. Jadi ada capnya. Nah gak bisa dia melarikan diri. Ini tanda kepemilikan. Maka dikatakan tadi orang yang percaya tadi dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ini meterainya dari siapa? Dari Allah. Tanda kepemilikan itu dari mana? Dari Allah. Kalau tanda kepemilikan dari orang, entah itu kaisar ataupun misalkan tadi senator ataupun prajurit yang sudah pensiun, ini kan masih bisa rusak. Bisa kan, misalkan tadi kalau surat udah disegel, lalu kalau si penerima harusnya sama dia tadi udah terbuka surat ini, itu dia nggak sah itu, karena sudah rusak segelnya. Jadi kalau materai ini tadi bisa oleh waktu karena sesuatu, ini bisa rusak, bisa entah karena benturan macam-macam, ini bisa rusak. Tetapi nggak akan ada kerusakan jikalau itu meterainya dari Tuhan. Nggak akan ada kerusakan. Iya. Maka ketika orang itu sungguh percaya, Allah sendiri yang memeteraikan dengan apa? Rohnya yang kudus. Roh Kudus itu sendiri. Bahwa apa? Ini milikku. Nggak bisa lagi diklaim oleh setan. Kalaupun dulu itu adalah kaki tangannya. Gak bisa lagi dia klaim. Karena Allah sudah cap. Dan cap dari Allah ini gak akan rusak-rusak. Karena capnya siapa? Roh Kudus. Pribadi ketiga Allah Tritunggal. Gak akan mungkin rusak-rusak. Dan ini dikatakan tadi selain meterai itu seperti apa lagi? Jaminan. Jaminan ini kayak mana? Kalau ini biasanya di masa kekaisaran Romawi ini, kalau misalkan para bangsawan ataupun tadi prajurit, orang-orang yang memiliki stempel ini tadi, cap ini, beli sesuatu. Dia udah kasih panjar. Kalau bahasa Yunaninya itu arabon. Udah kasih DP, kasih panjar, uang muka. Biasa uang muka ini kan lebih sedikit daripada harga yang sesungguhnya. Kalau seseorang itu sudah kasih DP dengan kasih cap meterainya itu, berarti apa? Ini sudah sah milik orang itu. Dan gak ada lagi orang bisa beli. Gak bisa lagi siapapun beli. Karena udah sah miliknya. Yang kedua, ini harus dilunasi sama yang punya meterai itu. Iya. Maka kalau dikatakan tadi, orang percaya itu dimeteraikan dengan Roh Kudus itu sebagai jaminan. Roh Kudus itu DP, uang muka. Ataupun tadi sebagai persekot ya, untuk bahwa kita ini miliknya. Kalau uang mukanya saja sudah Roh Kudus, kayak mana nanti hasil penuhnya itu ya? Kalau uang mukanya saja adalah pribadi Allah itu sendiri, kayak manalah nanti kepenuhan keselamatan di dalam kekekalan itu? Bisa kan bayangkan? Maka apa Paulus katakan? Penderitaan yang sekarang ini gak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang disediakan Allah di dalam kekekalan itu, katanya. Maka adalah memang konyol kali ketika kita masih mengejar kemuliaan, pujian, hormat dari dunia ini, yang dari bawah ini, yang datangnya dari manusia asbun pula itu kan, asal bunyi. Cantik kali kamu, makin kaya kamu ya, padahal kredit semua gak tahu orang ya kan.
Makin glowing kamu, makin ini. Ini yang diharapkan orang, dikejar-kejar untuk pujian, dikejar-kejar untuk kemuliaan, dikejar-kejar untuk sebuah kehormatan. Entahkah itu caranya haram atau halal. Gak peduli. Tapi orang yang percaya kepada Injil keselamatan Yesus yang sudah mati tadi dikatakan, Roh Kudus itu DP cuman. Roh Kudus itu jaminan. Kalau jaminannya adalah Allah itu sendiri, betapa luar biasanya memang nanti. Enggak terbayangkan kemuliaan yang seperti apa yang Tuhan sediakan di dalam kekekalan itu. Maka pantaslah Paulus berdoa kepada orang Efesus. Dia katakan apa? Aku berdoa kepada kamu supaya mata rohanimu diterangi oleh firman. Supaya kamu melihat kekayaan kemuliaan yang di dalam panggilan Allah itu. Kadang-kadang orang gak mengerti betapa besar, betapa berharga apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupnya. Malah terpesona lagi kepada gemerlap-gemerlap ataupun tahap yang dunia ini tawarkan. Maka di sini tadi dia bilang ya, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai jaminan berarti adalah apa? Allah itu menghadirkan hidupnya dalam orang itu. Hidup keselamatan, hidup kekal berarti apa? Allah menghadirkan hidupnya dalam diri orang itu. Iya. Maka apa tadi dikatakannya di sini? Di ayat nomor 3. Pertanyaan, apakah buktinya seseorang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus? Kalau pertanyaannya siapa kamu di sini? Percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat? 100% yang angkat tangan ya. Kalau udah pertanyaannya siapa kamu di sini? Yang yakin dosanya sudah diampuni? Jangan-jangan sudah turun. Tadi 100% turun jadi 75. Iya kok aku yakin ya? Iya yakin gak aku ya? Sungguhkah dosaku ini udah diampuni? Udah turun dia persennya. Kalau ditanya lagi, apakah kamu yakin kamu sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus? Ini jangan-jangan jadi 10%. Gitu kah? Iya, apa tadi dikatakan? Apa buktinya seseorang itu sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus? Iya. Mari kita melihat di dalam Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Saya akan bacakan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yang pertama dikatakan, tetapi apabila ia datang. Apabila Roh Kudus itu sudah menjadi meterai, jaminan dalam diri orang karena sungguh dia percaya, apa dikatakan? Ini tadi Tuhan yang kasih meterai itu ya, bukan pendeta ya. Enggak ada hak pendeta, terimalah Roh Kudus. Orang Roh Kudus ya bukan punyanya pendeta kok. Roh Kudus itu kan rohnya Allah, maka enggak bisa. Mau 20 pun mau semua pun pendeta tumpang tangan di atas kepala kita, enggak bisa. Roh Kudus itu akan turun atas kita. Itu cap yang dari Tuhan. Tanda yang dari Tuhan, meterai yang dari Tuhan. Maka dikatakan apabila ia datang, yaitu apa? Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus ini, ia akan pimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Jadi gak mungkin kalau Roh Kudus turun atas orang itu, gel-gel. Jambe jemboratna katanya ya.
Sama saja, aku masih seperti yang dulu. Gak mungkin. Karena Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Apa itu kebenaran? Di dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, firman-Mu adalah kebenaran, maka akan dipimpin kepada firman. Kalau melawan firman, ini apa? Gak mungkin. Akan dipimpin, dibawa untuk berpegang kepada firman, untuk percaya kepada firman, bukan untuk tahu. Tadi kan kamu sudah belajar, berarti tahu. Enggak sampai harus tahu saja, tetapi apa? Percaya. Percaya itu berarti menerima. Makanya tadi dikatakannya, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal datang, bukan maksudnya akan muncul nubuatan-nubuatan baru. Artinya Tuhan akan memberikan kita pengertian demi pengertian untuk memahami firman. Maka nanti gak ngelantur. Karena ada Roh Kudus. Ya. Dan dikatakan tadi ayat 14, Ia akan memuliakan aku. Jadi kalau Roh Kudus turun, orang itu akan dibawanya untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan bukan maksudnya nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi saja. Tetapi maksudnya hidup yang mencerminkan Yesus itu. Berarti hidup yang menghidupi firman itu. Jadi mari kita periksa. Iya. Mari kita lihat satu lagi di dalam Matius ya. Matius Matius 7 ayat 16. Saya baca Matius 7 ayat 16. Matius 7 ayat 16 saya bacakan. Sudah dapat kita semua? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi apa katanya? Orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus bahwa ini milik Allah. Bahwa hidup Allah itu sudah dihadirkan dalam dirinya. Dan DP-nya tadi adalah Roh Kudus sebagai jaminan. Roh Kudus, Roh kebenaran akan pimpin orang kepada kebenaran. Dikatakan buahnya pasti ada sesuai dengan kebenaran itu. Jadi dari buahnya kamu akan kenal apa pohonnya. Bukan semua yang menjalar di hutan sana adalah anggur. Bacing waren-waren. Apa waren-waren bahasa Indonesia? Saya nggak tahu ya. Nggak semua yang menjalar itu buah anggur. Tetapi kalau dia sudah mengeluarkan buah anggur, pasti pohonnya sudah anggur. Nggak mungkin lagi meleset. Jadi dari buahnya kamu akan kenal pohonnya apa. Iya, jadi apakah buahnya itu adalah buah Roh Kudus? Mari kita lihat ayat 21. Terus Matius ini tadi. Bukan setiap orang yang berseru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Aku, Tuhan, Tuhan,
Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ini tadi ya, bukan ukuran orang berseru. Entah pun itu seruan di dalam doa. Tapi ukurannya apa yang dia hasilkan. Buah apa yang dia kerjakan. Ini menunjukkan siapa di dalam. Apa buah Roh Kudus itu? Terakhir mari kita lihat di dalam kitab Galatia. Galatia 5. Galatia 5 ayat 22. Sudah kita dapat, Galatia 5 ayat 22 saya bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buahnya. Dikatakan tadi apa? Orang yang sungguh percaya tentu dia akan melihat perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Dan orang pun pasti bisa melihat perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Saya dulu pertobatan bapak saya yang setelah 1 tahun, saya yakin dia sudah diselamatkan. Gak ada yang pernah berani membantah perkataan bapak saya. Karena dia pemarah, gak pernah. Dia aja yang terus ngomong. Tetapi satu kali dia memberi nasihat kepada abang saya, dia ngasih tahu lembut loh. Dan itu gak pernah dalam diri bapak saya. Dia ngomong lembut, kamu kalau punya anak harusnya begini perencanaanmu. Jangan uangmu habis terus. Mengamuk abang saya, dia bilang, bisa aku bawa anakku ini dari sini? Enggak pun di rumah ini anakku ini bisanya aku taruh di tempat yang lain. Kalau dulu gini aja mata kita sama dia, udah dia bilang, belang pintu yang darat kau. Lebar pintu ini keluar kau. Itu yang akan dia katakan. Tapi apa dia bilang? Situ saya lihat, dia bilang apa? Engkai maka engkau merawa, ada si mahuling aku katakan katanya. Mengapa kamu marah kalau yang baik yang kukatakan enggak pernah itu keluar dari mulut bapak saya. Di situ saya lihat bagaimana kelemah lembutan kesabaran itu yang adalah buah Roh Kudus itu sudah ada karena inilah yang enggak ada dalam dirinya. Enggak ada. Karena apa? Dia pemarah luar biasa. Karap-karap karena kita manusia, karap-karap itu kita anggapnya ya kayak apa gitu ya, kayak dedaunan aja. Maka nggak ada dia takut sama siapapun. Situ saya lihat, benarlah bapakku ini. Maka ketika ada waktu itu memfitnah dia di kampung. Dan itu waktu itu sampai bapakku ini dirugikan, dituntut 2 juta. Dulu 2 juta kemiri kami, lebarnya 2 hektar dijual cuma 5 juta. Udah berbuah ini 5 hektar 2 juta pada masa 5 juta. Dituntut bapak ini 2 juta karena difitnah. Bapak ini mengalah dengan memilih menjual daripada tanah ini tadi. Padahal yang membuat kesalahan itu adalah menantunya. Tapi dilimpahkan kepada bapak. Dan itulah jalan-jalannya dia pindah ke Medan. Justru menjadi sebuah kesempatan. Firman Tuhan dia dengarkan terus menerus. Untuk membawa dia semakin teguh di dalam iman. Situ saya lihat bapak gak pernah kalau udah ada rasanya benar. Darat petukannya lah yang biar. Kalau udah benar dia rasa keluar pun ususnya itu dia gak takut. Tapi di situ saya lihat dia rela jual tanah itu. Dengan harga 5 juta untuk bayar 2 juta itu. Betapa besar sebenarnya tuntutan mereka. Padahal bukan bapak yang salah. Situ saya makin melihat. Benarlah bapakku ini. Karena buah Roh Kudus ini tadi. Ya jadi kalau dulu pun lemah lembut dia ngomong gitu ya. Oh pondok. Ya sekarang pun oh pondok ya sama saja kan gitu ya. Kalau enggak lebih lembut lagi kan gitu ya. Tapi apa?
Orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, tanda kepemilikan dari Allah itu ada dalam diri orang itu. Cap yang dari diri Allah itu ada dalam diri itu. Berarti hidup yang dari Allah itu sudah ada dalam diri orang itu. Tidak mungkin tidak ada perubahan. Orang itu sendiri pasti tahu apa itu perubahannya. Maka mari kita periksa. Adakah perubahan itu? Apakah hidup kita semakin dipimpin kepada kebenaran? Atau dari dulu sampai sekarang sama saja? Ini sesuatu yang serius untuk kita pikirkan. Kenapa? Karena ini bukan sesuatu yang sepele dan sederhana. Karena ini berkaitan tentang apa? Hidup yang bermakna di bumi ini dan hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Pertanyaan aplikasi. Bagaimanakah kamu tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam kamu? Ya, periksa ya. Ya, sudah adakah Roh Kudusnya? Adakah perubahan itu? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, betapa beruntungnya tiap-tiap orang yang sungguh percaya kepada Engkau, yang sungguh-sungguh mau bertobat dari segala dosa dan kejahatan, dan sungguh-sungguh berharap sepenuhnya kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menyelamatkan, dan sungguh-sungguh memberi diri untuk dipimpin dan diatur oleh Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan Roh Kudus sebagai meterai dan jaminan. Tidak bisa rusak. Dan tidak ada lagi yang bisa merebut. Tidak ada lagi yang bisa akan mengakui. Karena Roh Kudus itu adalah tanda kepemilikan-Mu yang sah atas tiap-tiap orang. Jikalau jaminan atas keselamatan itu adalah Roh-Mu yang kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Tuhan, betapa hebatnya nanti kemuliaan di dalam kekekalan yang Engkau sediakan itu. Kesempurnaan keselamatan di dalam kekekalan itu. Betapa nanti hebatnya, betapa nanti mulianya. Kami memohon kepadamu Tuhan, sebagaimana Paulus berdoa, kami juga berdoa kepadamu. Tuhan, buatlah mata rohani kami semakin terang, supaya kami boleh makin melihat kekayaan kemuliaan dalam panggilan-Mu itu, dan betapa hebatnya kuasa yang bekerja dalam diri setiap orang yang percaya. Karena Roh Kudus itu akan kuat menolong dia untuk hidup semakin benar dan semakin benar. Sungguh, kalau bukan Roh-Mu yang kudus ada dalam diri tiap orang percaya, tidak akan ada kekuatan sedikit pun untuk bisa benar. Tidak ada kekuatan sedikit pun untuk bisa tolak dosa. Tuhan, kami bersyukur untuk jaminan yang besar yang Kau berikan ini, bahwa kami melihat semuanya ini Tuhan, betapa hebat Engkau berikan bagi kami, supaya hati kami makin kagum dan makin menghormati Engkau dengan memberi seluruh hidup kami untuk dipimpin oleh Engkau, dan Engkau layak menerima itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.